Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Revita Kirana Dewi dengan NIM F1B023023 dan teman saya bernama Jilan Farisa Cahyaningrum dengan NIM F1B023030 dan juga teman saya Dwike Suci Tiffany dengan NIM F1B023122. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi dengan topik penyelesaian konflik ekonomi Papua melalui keputusan intuitif dan pendekatan ZOPA. Konflik Papua telah berlangsung lama, dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat akibat kemiskinan dan marginalisasi. Meskipun wilayah ini kaya sumber daya alam, sekitar 74% penduduk hidupnya terisolasi tanpa akses transportasi dan layanan dasar. Memperkuat keinginan mereka untuk merdeka karena dianggap pemerintah pusat gagal mensejahterakan Papua. Meski otonomi khusus diterapkan sejak 2001, masalah struktural dan minimnya partisipasi lokal masih menjadi hambatan perdamaian yang ada. Pendekatan konvensional kerap gagal karena mengabaikan dimensi psikologis dan ekonomi, sehingga kami menganalisis keputusan intuitif berbasis kearifan lokal, pengalaman, dan konteks sebagian pendekatan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua. Evaluasi difokuskan pada dampak keputusan intuitif dalam pembangunan, integrasinya dengan konsep ZOPA, serta kelebihan dan kekurangan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan perdamaian di Papua. Yang pertama ada isu ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Di Papua, terutama di sekitar tambang PT Freeport di Timika, terjadi ketimpangan yang jelas antara perusahaan dan masyarakat adat. Meski tambang menghasilkan triliunan rupiah, warga lokal masih hidup dalam kemiskinan. Ini mencerminkan bahwa masyarakat adat masih tersisih dari sistem ekonomi. Pemerintah pernah mencoba menyalurkan dana CSR lewat LPMAK, tetapi sayangnya dilakukan tanpa melibatkan pemilik hak wilayah. Akibatnya muncul ketidakpercayaan karena keputusan diambil secara top-down atau secara sepihak. Sebenarnya, ada peluang kesepakatan atau ZOPA antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Ketiganya sama-sama ingin stabilitas, kelancaran operasi, dan keadilan. Namun, karena tidak ada pemetaan ZOPA yang baik, kebijakan seperti LPMAK justru memperburuk ketimpangan. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang partisipatif dan berbasis pemetaan lokal agar lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu ada dampak keputusan intuitif dalam pengelolaan dana kompensasi. Pemerintah dan perusahaan tambang pernah mengambil keputusan intuitif, yaitu dengan menyalurkan dana kompensasi sosial ekonomi melalui lembaga seperti LPMAK. Hasilnya memang ada pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, namun manfaatnya tidak merata. Dana ini lebih banyak dinikmati oleh elit lokal dan para pendatang. Sementara itu masyarakat adat tidak merasakan peningkatan pendapatan yang berarti. Hal ini menurunkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan perusahaan tambang, karena masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. LPMAK dianggap hanya mewakili kepentingan elit. Ini memperparah kepentingan ekonomi dan sosial di Timika. Pendekatan top-down seperti ini justru memicu konflik sosial dan perpecahan. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tanpa partisipasi masyarakat hanya memperburuk ketidakadilan dan mengancam perdamaian di Papua. Kemudian ada integrasi keputusan intuitif dan ZOPA untuk mengurangi ketimpangan. Untuk mengatasi ketimpangan di Papua, penting menggabungkan keputusan intuitif pemerintah dengan pendekatan ZOPA. Cara ini adalah melalui negosiasi yang inklusif antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat adat. Forum dialog harus melibatkan semua pihak secara setara. Masyarakat adat perlu diberi posisi yang kuat untuk ikut menentukan pembagian keuntungan dan pengelolaan dana secara transparan dan partisipatif. Keputusan intuitif seperti pembentukan LPMAK bisa tetap digunakan, tetapi harus diubah. Prinsip akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat langsung perlu diterapkan agar lembaga ini benar-benar mewakili kepentingan warga lokal. Dengan pendekatan ini, program CSR Freeport dapat diarahkan menjadi sarana pemberdayaan. Fokusnya harus pada pengembangan ekonomi lokal seperti sektor pertanian dan industri kreatif agar lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Isu ketimpangan akses layanan dasar. Pembangunan Jalan Trans Papua meningkatkan konektivitas dan ekonomi, namun dinilai gagal menjawab kebutuhan masyarakat asli Papua, seperti pendidikan dan kesejahteraan. Banyak merasa tidak sejahtera meski akses barang konsumsi meningkat. Keterlibatan TNI Angkatan Darat memperkuat kesan materialisasi dan penambahan ketidakpercayaan terhadap proyek ini. Kesan pembangunan dinilai intuitif karena meniru model di Jawa tanpa kajian sosial budaya yang sesuai konteks Papua. Namun kesepakatan potensial antara pemerintah dan OAP diabaikan. Tanpa integrasi layanan dasar dan partisipasi nyata OAP, proyek ini beresiko dalam memperdalam ketimpangan dan konflik. Keputusan Presiden Jokowi mempercepat Jalan Trans Papua berhasil meningkatkan konektivitas dan ekonomi, terutama bagi masyarakat non-OAP dan migran. Namun, proyek ini juga memperdalam ketimpangan sosial. Banyak orang asli Papua tidak merasakan manfaatnya. Hak layak terancam, dampak lingkungan diabaikan, dan minimnya partisipasi OAP memperbesar ketidakpercayaan. Proyek ini juga paradoks, membangun tapi juga memicu konflik dan ketimpangan di Papua. Pembangunan Jalan Trans Papua harus diiringi pendekatan negosiasi yang adil, seperti JOPA, agar tak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga adil untuk masyarakat adat Papua. Partisipasi aktif AOPA, perlindungan budaya, kompensasi lahan, dan pendidikan multikultural penting untuk mencegah konflik. Jika dijalankan dengan transparansi dan menghargai hak adat, Trans Papua bisa membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua. Isu ketimpangan antar wilayah. Pemerintah Provinsi Papua merespon masalah dengan membangun kampung mandiri yang fokus pada kemandirian pangan, ekonomi maritim, dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, dan pembangunan usaha kecil untuk mendorong perekonomian daerah. Keputusan ini diambil secara intuitif berdasarkan pemahaman yang mendalam terkait masalah sosial, budaya yang ada di masyarakat Papua, sehingga kebijakan ini lebih adaptif, kontekstual, dan diterima oleh masyarakat. Namun, keputusan intuitif tanpa data dan perencanaan yang matang beresiko kurang efektif jangka panjang, seperti sasaran yang tidak tepat dan tumpang tindih kebijakan. Oleh sebab itu, meskipun memberikan fleksibilitas dan kedekatan terhadap masyarakat, keputusan ini perlu dukungan pendekatan rasional dan berbasis data agar pembangunan kampung mandiri berdampak positif dan berkelanjut. Di mana isu ketimpangan ekonomi antar wilayah ini, di mana pemerintah Papua dalam membangun kampung mandiri itu didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, budaya, geografis seperti di Kampung Mumes. Namun, agar efektif kebijakan ini perlu didukung oleh negosiasi inklusif dengan masyarakat adat melalui pendekatan ZOPA yang membuka ruang dialog untuk mencapai kesepakatan bersama soal pemanfaatan lahan dan sumber dayanya, di mana pendekatan ZOPA inilah yang nantinya menjamin pembangunan yang menghormati hak adat sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Memperkuat legitimasi program dan menghindari konflik dengan integrasi dan keputusan intuitif dan ZOPA, pembangunan kampung mandiri di Papua menjadi lebih kontekstual, kolaboratif, dan berkeadilan. Dari keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan intuitif yang menekankan pada perasaan, pengalaman, dan respon yang cepat sangat relevan dalam konteks kebijakan pembangunan di Papua. Keputusan pembangunan Jalan Trans Papua, alokasi CSR, Freeport melalui LPMAK, hingga pemekaran provinsi banyak didasari oleh dorongan emosional dan intuisi politis seperti keinginan untuk mengatasi stigma ketertinggalan dan mempercepat integrasi nasional. Namun sering minim kajian rasional, partisipasi masyarakat, dan pertimbangan dampak jangka panjang. Kebijakan CSR Freeport lewat LPMAK misalnya, meskipun bermaksud membantu masyarakat, justru tidak merata dan kurang akuntabel, karena tidak berbasis data kebutuhan OAP dan minim keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Program Kampung Mandiri pun menunjukkan intuisi positif dengan pendekatan lokal, tetapi tetap menghadapi kendala implementasi akibat kurangnya analisis terhadap kapasitas SDM dan resiko ekologis. Kemudian, keputusan intuitif memberikan kecepatan dan fleksibilitas, namun juga rawan bias elit, tumbang tindih kebijakan, serta memperkuat ketimpangan.
Oleh karena itu, intuisi perlu diimbangi dengan pendekatan rasional, berbasis data, dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat adat, penggunaan data partisipatif, serta fokus pada pemberdayaan komunitas lokal menjadi kunci agar pembangunan Papua menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan tidak terus-menerus terjebak dalam struktur ketidakadilan.